famili-famili ini tidak pernah kita pelajari dalam pelajaran kita di kedokteran. Ya enggak? Meskipun kadang ada di beberapa buku, tetapi kenyataannya ini tidak kita ketahui. Akibatnya kita ini sering begini, apapun makanannya, minumannya cuma satu. Apapun gigitannya, obatnya cuma satu, gitu ya. Dan itu ternyata sangat fatal, karena kematiannya itu seringkali akibat kita tidak tahu itu apa. Bahkan beberapa kasus itu, ular-ular tidak berbisa pun dikasih antibisa. Nah, kita mempunyai sebuah masalah yang kedua selain masalah identifikasi dari ular-ular tadi. Masalah yang kedua adalah pemahaman kita tentang jalur atau alur dari venom itu masuk ke tubuh kita. Saya kira puluhan tahun, bahkan saya sendiri pun sampai lulus spesialis loh, bayangkan lah ya. Sampai lulus spesialis, kami masih diajarkan bahwa venom itu adalah hematogin. Dan kami masih percaya dengan banyak sekali tindakan-tindakan cross insisi, kemudian sucking, disedot itu. Bahkan beberapa teman dokter masih menggunakan batu hitam. Ketika saya pergi ke Papua di tahun 2013, saya sempat diberi batu hitam itu untuk diteliti. Gitu. Nah, ya saya tidak menyalahkan karena memang kondisinya seperti itu. Guideline-nya belum ada ya. Jadi ternyata menurut WHO, venom itu tidak lewat hematogin, tetapi limfogin. Artinya semua first aid yang dulu diajarkan pada kita, jadi kita ini kesalahannya bukan satu orang, tapi kesalahan berjamaah. Saya bilangnya ya dokter, ya perawat, ya masyarakat, salahnya sama. Karena semuanya pemahamannya salah. Begitu. Jadi akhirnya karena WHO dengan riset-riset yang sangat banyak dan terbukti bahwa ternyata melalui riset yang canggih terakhir dengan menyuntikkan isotop ke dalam tubuh orang yang tergigit ular, ternyata lewat venom tadi adalah limfogin. Maka semua first aid yang dulu kita pelajari dengan cara mengeluarkan darah, karena kita anggap ada hubungannya dengan darah, menjadi salah. Jadi yang benar adalah pada saat limfogin pada jalur limfogin tadi, kelenjar limfo tadi, ketika ada venom yang masuk, dia akan diedarkan ke seluruh tubuh, menyebar ke seluruh tubuh. Kalau ada pumping daripada kelenjar getah bening tadi yang diaktifasi oleh kontraksi dari otot-otot. Seperti kita tahu, kelenjar limfa kan open vessel ya. Nah, jadi kalau misalnya ada venom di sana, dia menyebar ke seluruh tubuh, berarti ada otot yang berkontraksi terus-menerus yang menimbulkan pumping pada kelenjar getah bening tadi. Oleh sebab itu, first aid-nya jadi berubah. Ya, slide selanjutnya. Jadi first aid-nya sekarang adalah imobilisasi. Ada 3 yang direkomendasikan oleh WHO. Untuk ular-ular yang jenis Daboia, karena dia neurotoksin, ada juga renal toxicity-nya, ada juga kardiotoksinnya, maka dianjurkan melakukan pet pressure imobilisasi. Jadi di tempat gigitan itu diberi tumpukan kasa sebagai patch-nya, kemudian diberi elastik bandit karena dia neurotoksin, dan imobilisasi supaya tidak bergerak. Tetapi jika dia adalah fiber, maka dia cukup diberikan imobilisasi saja tanpa elastic bandit. Kenapa? Karena fiber tadi kan sitotoksin. Kalau dia diberi elastic bandit, yang terjadi adalah elastic bandit akan jadi tourniquetnya dia. Kenapa? Karena dia akan membengkak, sitotoksin kan akan bengkak sekali dan kita tourniquet. Saya lihat beberapa kasus fiber dikakukan elastic bandit. Mereka bilang di guideline WHO ada, Dokter Maha. Saya bilang guideline WHO elastic bandit dan imobilisasi itu hanya untuk yang neurotoksin. Jadi jika Anda tidak tahu jenisnya apa, lakukan saja imobilisasi tanpa elastic bandit dan tanpa patch. Yang penting adalah dibuat tidak bergerak. Konsepnya adalah kita melakukan sebuah penghentian dari pumping kelenjar getah bening tadi supaya bisa ularnya tidak menyebar ke seluruh. Oke, gampang kan sebetulnya. Cuma kalau kita tidak diterangkan, oh nggak nanti gitu. Ya, oke. Nah, silahkan slide selanjutnya. Nah, monitoringnya apa? Sama, vital sign, chief complaint, ya mengeluh apa, pain score-nya, dan ini ada satu lagi untuk teman-teman yang ada di puskesmas, yaitu namanya Red Proximal Progressive Test. Nanti saya akan inkan. Dan emang evaluasi di daerah area tadi, di mana
dengan mengevaluasi di daerah area gigitan tadi, kita bisa tahu kira-kira dia sudah fase sistemik atau belum dengan mengevaluasi pembekaannya lewat RW tadi. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bahwa tidak semua kasus membutuhkan sabu. Jadi step pertama dari gigitan ular ini adalah pertolongan kegawat daruratan. Saya kira semua dokter pasti belajar. Kita semua diajari ACLS dan ATLS. Airway, breathing, dan sirkulasi. Pada kondisi apapun, ketika orang itu terjadi impotensi dari airway atau airway-nya tidak paten, maka kita harus menolong. Kita harus lakukan pertolongan mulai dari membuka jalan nafasnya dengan cara-cara sederhana, misalnya cotras, ya. Kemudian kita pakai mayo, kemudian yang lebih advance kita pasang ETT, kita pasang ventilator dan sebagainya. Potensi airway terjaga. Kemudian breathing, kita berikan oksigen. Kemudian sirkulasi, kalau ada sebuah perdarahan karena hematotoksin tadi dan sebagainya, maka kita bisa pasang infus dan sebagainya. Jadi tidak ada kata bahwa kami tidak punya sabu dan kami tidak bisa menolong. Jangan ya teman-teman. Peristiwa yang di Tangerang tadi itu udah membuat saya sangat sedih sekali karena kita kehilangan satu nyawa tadi. Jadi kalau ada kasus gigitan ular, jangan diusir dulu. Tolong dulu dengan pertolongan emergency. Saya kira kita semua diajari airway, breathing, sirkulasi. Step yang pertama. Oke, step yang selanjutnya. Silahkan slide selanjutnya. Nah, baru di step ini kita membutuhkan sabu. Kalau dia fase sistemik. Kalau di fase lokal, maka yang dibutuhkan adalah first aid. First aid-nya tadi itu, imobilisasi. Mana sih ada rumah sakit atau puskesmas tidak punya bidet? Kalaupun kita tidak punya bidet, saya dulu pernah tinggal di salah satu puskesmas di tempat yang sangat terpencil. Jadi bidetnya itu saya ambil dari, mungkin teman-teman tahu ya, tempat tidur zaman dulu itu kan ada kayu-kayunya di bawahnya. Ya kan? Saya ambil kayu dari tempat tidur saya tadi untuk saya pakai bidet ke kasus-kasus yang membutuhkan spalek kalau tidak ada. Jadi, kalau dia masih fase lokal, nanti akan ada di slide saya bagaimana fase lokal dan fase sistemik. Yang pasti, kalau fase lokal, dia belum menimbulkan kelainan-kelainan yang sifatnya abnormal. Jadi masih normal semua. Tapi dia ada kasus digigit ular. Maka kita lakukan first aid, yaitu imobilisasi, jika kita tidak tahu jenisnya. Tapi kalau kita tahu jenisnya, oh, diabeling, kita berikan pressure banded imobilisasi. Kalau udah boya ya pap pressure imobilisasi. Begitu. Kemudian kita lihat observasi. Jadi kasus gigitan ular ini kalau misalnya Anda bekerja di sebuah puskesmas rawat inap atau rumah sakit, maka rawat inap. Kecuali Anda bekerja di klinik atau di puskesmas yang tidak rawat inap, maka bisa dirujuk ke puskesmas yang rawat inap atau Anda lakukan monitoring terkontrol. Misalnya rumahnya di mana, kita menyuruh perawat atau bidan melakukan monitoring, bisa seperti itu. Atau kita memberitahu bahwa kalau ada sesuatu cepat kembali lagi. Nah, ketika dia sudah ada tanda-tanda abnormalitas, maka dia tidak lagi di fase lokal, tetapi dia menjadi fase sistemik. Misalnya pada waktu neurotoksin ada ptosis, di mana palpebra superior ini nggak bisa membuka mata. Orangnya nggak ngantuk sebetulnya, cuma palpebranya lumpuh, jadi nggak bisa buka mata. Kemudian kita suruh lirik kiri, kanan, atas, bawah, ophthalmoplegia karena kelumpuhan otot-otot yang memegang bola mata. Kemudian respiratory failure, nggak bisa napas karena otot-otot pernapasannya itu lumpuh. Maka kasus-kasus seperti ini baru butuh antivenom. Kalau di hematotoksin, ya berarti ada perdarahan. Misalnya muntah darah, misalnya epitaksis, misalnya hematuri yang paling sering itu kita pasang kateter dan dia akan keluar darah. Kalau dalam kondisi seperti itu, baru diberikan antivenom atau sabu. Sabu Indonesia ternyata tidak untuk semua spesies ular. Dia hanya untuk 3 jenis ular dan 2 jenis yang belum diriset cross netralisasi. Jadi 5 jenis saja. Di mana kalau kita mau memberikan, maka dosis inisialnya adalah 2, bukan 1.
Saya dulu waktu masih dokter umum sampai dokter spesialis itu masih diajarkan kriteria Veris dulu, setengah ampul dan sebagainya. Ternyata itu salah. Ketika saya datang ke Bio Farma mengatakan initial dose-nya adalah 2 vial. Baru setelah itu kalau anak-anak dia akan diteteskan per kilogram berat badannya dia 0,05 per kilogram berat badannya dia, dan kalau orang dewasa adalah 40 sampai 80 tetes atau habis kira-kira 5 jam. Dan ketika itu selesai, misalnya dia kondisinya masih abnormal, maka dia membutuhkan pengulangan. Untuk sabu buatan Bio Farma ini, pengulangannya adalah 6 jam sekali. Kalau nanti yang di Papua dan Maluku, itu sabu buatan Australia, itu pengulangannya 12 sampai 24 jam. Nah, kalau sabu yang lain lagi, yang buatan Thailand, itu pengulangannya tidak ada karena dia single dose. Gitu. Nah, kemudian simptomatik. Kita bisa berikan analgesik apa saja. Tapi memang untuk kasus-kasus yang hematotoksin, teman-teman harus agak berhati-hati. Karena untuk beberapa kasus NSAID itu akan membuat dia perdarahan tambah berat. Tetapi untuk antibiotika hanya diberikan kalau ada leukositosis. Saya ingat tuh, waktu saya masih dokter umum sampai dokter spesialis, itu gelondongannya gigitan ular itu adalah anti tetanus. Ternyata gigi ular tidak mengandung Clostridium tetani, jadi tidak perlu anti tetanus. Kecuali ada tindakan aseptik di sana. Jika ada tindakan aseptik di sana, misalnya dia ditoreh dengan pisau yang tidak steril, maka dia butuh anti tetanus. Bukan karena gigitan ularnya, tapi karena tindakan. Kemudian diberi lagi antihistamin dan kortikosteroid. Ternyata antihistamin dan kortikosteroid hanya boleh diberikan kalau ternyata ada alergi anti bisa ular. Jika tidak ada pemberian anti bisa ular, maka antihistamin dan kortikosteroid tidak direkomendasikan diberikan. Tetapi jika ada alergi sampai anafilaksis dari anti bisa ular, maka dia bisa diberikan. Nah, begitu teman-teman, kira-kira saya akan beri komen luruskan supaya untuk kasus gigitan ular ini kita betul-betul mengobati dengan benar, bukan mengobati dengan cara-cara yang ternyata tidak menolong sama sekali. Oke, lanjut. Step yang ketiga. Nah, ternyata di step yang ketiga ini ada obat-obat lainnya. Salah satu obat yang direkomendasikan adalah anticholinesterase. Pada kasus neurotoksin yang membutuhkan antivenom, tetapi antivenom tidak ada, maka kita akan bisa berikan anticholinesterase. Atau antivenom ada, maka kita bisa memberikan dua-duanya, antivenom dan anticholinesterase, untuk mempercepat pemulihan dari kasus-kasus neurotoksin tadi. Contohnya adalah fisostigmin, neostigmin, metilneostigmin, dan sebagainya. Ini dosisnya 1-2 mg pada anak-anak 0,2 mg per kilogram dosis, dan dia diberikan pelan 3-5 menit dan diulang 4 jam sekali. Kasus-kasus ini sangat menolong. Saya punya satu kasus king cobra bite di mana akhirnya kami beli anticholinesterase karena king cobra itu tidak bisa pakai sabu Indonesia dan hasilnya pasiennya hidup. Oke, lanjut. Nah, pada kasus semburan ular, tadi malam saya ditelepon oleh salah satu dokter dari batalion yang akan pergi ke salah satu tempat di Papua. Salah satu tentara ini tersembur kobra. Jadi kobra itu adalah spitting snake, hanya kobra saja. Jadi kalau ada semburan ke mata, maka kita bisa pastikan spesiesnya adalah kobra. Caranya adalah diirigasi saja 3-6 liter air. Kenapa? Karena kobra ini mirip dengan asam ataupun basa. Jadi kita harus keluarkan dari tempat dia melakukan semprotan tadi. Biasanya sasarannya mata. Kenapa? Karena mata itu bisa ular itu akan menyebabkan kebutaan karena kolagenase. Kalau itu terkena kulit ataupun luka ataupun mukosa, hidung, bibir, tidak akan ada apa-apa. Gatel gitu aja ya. Soalnya pernah kesembur juga. Nah, tapi kalau kena mata, dia akan bisa menimbulkan kolagen karena bola mata kita itu terbentuk sebagian besar oleh kolagen. Sehingga yang terjadi bisa buta. Lakukan irigasi 3-6 liter dengan air atau dengan cairan infus, contohnya NaCl ataupun ringgel laktat
Nah, ya bisa diberikan 3-6 liter. Kemudian kalau masih visusnya masih tidak kembali normal, maka kita bisa konsulkan ke teman-teman dokter mata, mungkin ada defek di sana dan bisa diobati. Tapi yang pasti kita harus membuat Venom itu tidak ada lagi di bola mata sehingga tidak terjadi kolagenase.